Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Tentunya masih selalu sehat dong, dan selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Seperti biasanya, setiap jam 5 sore Ramadan, kalian bakal ditemenin oleh kita dalam podcast Ramadan. Tentunya bersama para talent-talent yang keren dan dengan tema yang menarik dan bermanfaat untuk kita. Dan tak lupa dengan para host-host yang begitu kece badai tentunya. Nah, kali ini saya Fauzi dan rekan hebat saya Bang Ibam yang bakal bawain acara podcast pada sore hari ini. Hai Bang Ibam. Hai Bang Puji. Gimana kabar ini Bang? Alhamdulillah selalu sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, ini kan udah gak terasa nih Bang, udah puasa Ramadan yang ke-12 nih. Iya nih Bang Puji. Jadi, apa sih resolusi Abang gitu? Oke, resolusinya di Bang Puji, ya semoga puasanya lancar-lancar terus ya. Dan semoga bisa full 1 bulan nih. Dan bisa juga ngabuburit bareng teman-teman lagi. Nah Bang Puji, kali ini kita kedatangan tamu jauh nih. Jauh banget nih tamunya nih. Bukan pakai helm lagi, pakai paspor. Wah, dari mana nih Bang? Dia kuliah di Istanbul University di Prodi Manajemen. Dan beliau nih pernah menjadi staf kepengurusan Persatuan Pelajar Indonesia Istanbul 2019-2020. Dan kali ini dia akan membawakan tema Ramadan di negeri dua benua, merindukan Indonesia yang jauh dipandangkan. Asik. Jadi penasaran Bang Boji ya? Penasaran nih, seperti apa sih ini Bang? Oke, langsung saja kita sambut Bang Haritsah Mujahid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman semua nih, para pendengar podcast Asjar. Nah, jadi saya mau sedikit cerita nih. Saya awalnya nggak nyangka sih, waktu pertama kali ditawarin buat jadi narasumber di podcast ini nih. Apalagi waktu ngelihat pemaparan-pemaparan yang keren-keren banget dari narasumber-narasumber sebelumnya gitu kan. Abis ngeliat itu, saya langsung gugup tuh. Kira-kira bakal bisa nyamain gak ya? Soalnya ilmu saya juga belum terlalu banyak gitu kan. Mungkin juga masih kalah dari Bang Ibam sama Bang Fauzi ini. Jadi di sini saya bakal sharing-sharing aja kali ya. Semoga aja nanti bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haritsah Mujahid. Saya mahasiswa di Istanbul University jurusan manajemen. Sekarang saya sedang ikut kelas preparation Turkish language yang menjadi salah satu syarat wajib mahasiswa internasional di Istanbul University gitu. So, di sini saya mau sharing cerita nih tentang apa sih perbedaannya puasa di Turki dengan di Indonesia gitu kan. Sebenarnya saya sendiri juga masih nggak terlalu banyak tahu tentang budaya bulan puasa di sini. Karena kebetulan di tahun pertama Ramadan di sini, ya kita sama-sama tahulah. Sekarang kita sedang menghadapi sebuah wabah yang bisa dibilang telah mempengaruhi banyak banget aspek keseimbangan di seluruh dunia gitu kan. Baik itu dari segi populasi, ekonomi, dan sebagainya. Jadi saya belum pernah ngerasain Ramadan yang sebenar-benarnya Ramadan di negeri Ottoman ini, to be honest. Tapi berdasarkan pengamatan sekilas dan juga cerita-cerita dari teman-teman yang udah lebih dulu kuliah di sini, seenggaknya saya bisalah sedikit menceritakan dan juga memetakan tentang suasana Ramadan di sini. Oke, jadi saya mulai yang pertama nih dari perbedaan waktu kali ya. Jadi waktu puasa di Turki itu sebenarnya hampir sama dengan negara-negara Eropa lainnya, bisa sampai 16 jam hingga 17 jam. Dikarenakan bulan Ramadan ini biasanya bertepatan pada saat musim panas. Jadi waktu musim panas itu siang harinya lebih panjang daripada malam harinya. Sedangkan di Indonesia tuh bulan puasanya sama sekali tidak terpengaruh gitu kan dengan musim apapun yang sedang terjadi. Mungkin sekitar 13 jam hingga 14 jam. Nah, jadi kita sama-sama tahu lah ya, Turki memiliki 4 musim. Musim semi, musim panas, musim dingin, dan juga musim gugur gitu kan. Nah, jadi kalau pada saat musim panas itu mungkin
siang harinya lebih panjang daripada malam harinya. Nah, jadi waktu untuk berpuasanya itu lebih panjang. Apabila nanti suatu saat akan terjadi bulan Ramadan pada saat musim dingin, berarti puasanya akan lebih cepat karena pada saat musim dingin malamnya yang akan lebih panjang daripada siang harinya gitu kan. Nah, jadi perbedaan waktu. Jadi di Turki itu yang menentukan berapa lamanya waktu kita berpuasa itu tergantung apa musimnya. Next, yang kedua saya akan membahas perbedaan tentang sahurnya. Nah, jadi di Indonesia dan di Turki itu sama-sama memiliki tradisi membangunkan orang waktu sahur. Tapi bedanya, kalau di Indonesia ada orang yang membangunkan sahur melalui mikrofon ataupun toa masjid gitu kan. Dan juga remaja-remaja yang kadang berkeliling rumah tuh, berkeliling jalan di sekitaran rumah kita sambil meneriakkan kata sahur sahur gitu kan. Hampir mirip dengan di Indonesia. Di Turki juga akan ada terdengar suara pukulan-pukulan daul ya, kalau di sini tuh sebutannya sejenis drum daul yang dimainkan oleh daulju. Nah, jadi orang yang memainkan daul itu disebut daulju. Nah, nanti dia juga akan berkeliling-keliling jalan tuh. Tapi bedanya dia nggak bakal meneriakkan apapun. Jadi daulju itu hanya keliling jalan sambil mukulin daulnya, tapi nggak bakal teriak sahur-sahur, cuma mainin daul doang gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ya seperti yang kita sering denger ya sama-sama, pasti ada tuh ntar dari masjid, dari musola gitu kan, ada orang yang neriakin, yang ngebangunin kita sahur. Saya sempat lihat beberapa waktu yang lalu di Instagram ya, sempat viral juga tuh beberapa langgam Aceh gitu kan, yang kreatif banget untuk ngebangunin orang sahur. Nah, mungkin juga di beberapa daerah lainnya banyak ya, banyak langgam-langgam juga nada-nada yang mereka mainkan untuk membangunkan orang sahur. Jadi sangat kreatif sekali gitu orang-orang Indonesia. Kalau di Turki itu nggak ada. Terus juga budaya sahur on the road gitu. Jadi dulu saya masih ingat banget waktu di Indonesia, waktu masih SMA, sahur on the road, bagi-bagi makanan sahur gitu kan dengan tukang-tukang becak yang ada di jalan. Nah, jadi budaya SOTR itu juga nggak akan ditemuin di Turki. Yang ketiga nih tentang suasana menjelang berbuka puasa. Suasana menjelang berbuka puasa di Turki sebenarnya mah nggak semeriah di Indonesia ya. Di sini tuh nggak ada tradisi ngabuburit atau juga jalanan-jalanan yang sore harinya itu selalu dipenuhi oleh penjual-penjual takjil gitu kan. Di sini juga nggak ada tradisi orang-orang yang berbagi takjil di jalanan kepada pengendara atau yang biasa kita sebut dengan iftar on the road. Nah, jadi suasana di sini itu benar-benar hari-hari sore harinya di bulan Ramadan itu sama sekali nggak ada perbedaannya dengan sore hari di hari biasa. Jadi semua orang tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ada yang kerja, ada yang sekolah, sore harinya pulang, sampai azan maghrib barulah mereka berbuka puasa. Jadi benar-benar nggak ada aktivitas khusus yang mungkin hanya dilakukan di bulan Ramadan pada saat sore hari menjelang berbuka puasa. Jadi di hari ke-10 ini ya, di bulan puasa, saya juga lumayan rindu dengan suasana menjelang berbuka puasa di Indonesia. Dulu di Indonesia sering ngabuburit bareng teman gitu, kita keliling-keliling sore-sore tuh naik motor, kita teriak-teriak atau kita puterin lagu gitu pakai speaker, lagu-lagu religi gitu kan. Atau kadang kita juga sering iftar on the road, kita bagi-bagi kue kepada pengendara-pengendara yang ada di jalan yang mungkin gak sempet pulang ke rumah untuk berbuka bareng keluarga. Nah, jadi kita bagiin kue tuh untuk mereka supaya bisa berbuka di tengah jalan gitu. Next, yang keempat tentang menu berbuka puasa. Nah, jadi menu berbuka puasa di Indonesia dengan di Turki itu sedikit berbeda.
Di Indonesia biasanya orang-orang itu selalu berbuka puasa dengan makanan-makanan pembuka gitu kan, seperti makanan ringan yang biasa kita sebut takjil. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan makanan-makanan yang berat setelah sholat, dan juga nggak lupa nih dilengkapi dengan berbagai macam minuman dingin ataupun es-es yang menyegarkan gitu kan, kayak es teler, es doger, es campur, kolak durian, banyak lagi lah pokoknya gitu kan. Sedangkan di Turki mereka biasanya langsung berbuka puasa dengan makanan-makanan yang berat dan juga minum-minuman yang hangat, bukan minuman yang dingin. Kayak yang tadi udah saya bilang sebelumnya gitu kan, di sini nggak ada tuh penjual-penjual takjil, nggak ada penjual-penjual kue-kue gitu. Jadi waktu berbuka puasa orang Turki tuh langsung makan makanan yang berat. Ya apapun itu menunya, karena di sini kan bahan makanan utamanya itu adalah gandum, bukan nasi. Jadi mungkin mereka mengkreasikan apapun itu bentuk menu berbuka puasanya dengan gandum. Tapi bukan berarti nggak ada yang makan nasi juga gitu. Beras juga ada dijual, cuma mungkin lebih sedikit ya yang makan nasi. Saya jadi keinget dulu waktu di Indonesia bisa dengan mudahnya ya mencari kue-kue takjil, makanan favorit yang menu wajib sebelum berbuka puasa tuh risol, kue sus gitu kan. Terus minumnya ada es dawet, es cendol, es campur, es kelapa gitu kan. Di sini juga susah banget buat nyari es kelapa, atau mungkin bisa dibilang nggak ada kali ya. Nah jadi saya dan teman-teman saya di sini kadang tuh harus mengasah kreativitas gitu kan. Kita yang cowok-cowok nih satu apartemen nih harus belanja bahan-bahan untuk bikin kue. Nah jadi kita bikin kue sendiri, kita nyoba-nyoba untuk bikin risol, bikin martabak, bikin bolu. Nah jadi sedikit mengasah kemampuan memasak kue lah, karena di sini juga nggak ada penjual kuenya gitu kan, nggak ada penjual takjil. Jadi gitu. Nah yang terakhir itu yang kelima ada tentang tradisi buka puasa bersama. Nah jadi Indonesia dan Turki itu sama-sama memiliki tradisi berbuka puasa bersama. Bedanya orang Indonesia biasanya melaksanakan buka puasa bersama itu bersama dengan keluarga, teman sekolah, teman kuliah, ataupun teman kerja. Biasanya dilaksanakannya juga mereka milih tempat-tempat buat buka puasa bersamanya itu di rumah teman. Ya nanti itu dari sekelompok itu dipilih di rumah siapa akan buka puasa barengnya gitu kan, bukber bareng. Terus kalau nggak di rumah mungkin bisa di kafe ataupun di restoran. Tapi kalau di Turki biasanya tuh mereka mengadakan buka puasa bersamanya itu di masjid, kalau nggak di jalan-jalan kecil tuh kayak di gang-gang kecil atau kayak jalan-jalan di kompleks gitu kan, yang nggak terlalu besar, yang nggak mengganggu jalan raya. Nah mereka itu bikin buka puasa bersamanya itu di jalan-jalan dengan makanan yang sudah tersedia di atas meja. Biasanya tuh berjajar tuh terbentang sepanjang jalan. Terus juga itu biasanya yang ngadain itu pemerintahnya. Jadi semua orang boleh mengikutinya, siapapun itu masyarakat yang mungkin di sekitaran tempat itu boleh ikut untuk buka puasa bersama. Nah, saya jadi keinget juga nih dulu waktu di Indonesia. Mungkin bisa dibilang dari 30 hari bulan Ramadan itu ya, mungkin setengahnya atau mungkin lebih ya, atau bahkan lebih penuh tuh dengan rencana jadwal buka puasa bersama. Ada yang sama teman SD, teman TK, mungkin ada juga teman SMP, teman SMA, terus teman tongkrongan, ada juga keluarga, ada juga teman ayah, teman ibu, banyak deh pokoknya. Jadi hampir setiap hari tuh full dengan wacana-wacana jadwal buka puasa bersama gitu kan. Nah, tapi ada juga yang wacananya ya hanya sekedar wacana. Saya jadi ingat nih dulu sempat ada satu lagu parodi nih yang viral banget. Saya juga masih ingat liriknya nih kayak gini nih. Saya nyanyiin dikit ya, nggak apa-apa ya.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan bubar jadi wacana. Semua telah terencana tapi tak terlaksana. Bukber wacana, bukber wacana, bukber wacana. Nanya kapan, di mana, teman grup berencana. Semuanya ikut saja, ujungnya hilang kabarnya. Jadi itu tadi merupakan salah satu bentuk kreatifnya orang Indonesia dalam berkarya ya. Karena kita harus selalu mengapresiasi segala macam bentuk karya orang lain gitu. Itu saya ingat banget lagunya tahun lalu kalau nggak salah, itu baru viral lagunya ya. Nah, jadi itu tadilah ya yang merupakan salah satu maksudnya tadi itu perbedaan suasana bulan Ramadan di Indonesia dengan di Turki yang saya ringkas menjadi 5 poin. Yang pertama itu tadi ada tentang perbedaan waktu bulan puasa di sini dengan di Indonesia. Terus ada perbedaan sahur. Terus suasana menjelang berbuka puasa, menu berbuka puasa, dan yang terakhir tradisi buka puasa bersama. Oke, selanjutnya saya juga ingin sedikit sharing nih, sedikit cerita tentang kondisi Turki yang mungkin kalau teman-teman belum tahu. Turki saat ini merupakan 10 besar negara dengan penderita COVID-19 terbanyak. Ya karena sekarang kita sedang menjalani bulan Ramadan ya, dengan suasana sedang terkena wabah COVID-19 yang seluruh dunia berduka gitu kan. Jadi saya ingin sedikit memberitahu tentang data penderita COVID-19 di Turki itu yang positif terkena hingga hari ini itu ada sekitar 126.000 orang, yang sembuh ada sekitar 63.000 orang, dan yang meninggal ada sekitar 3.300.000 orang. Jujur dalam menanggapi dan menangani ya COVID-19 ini, saya sangat-sangat mengapresiasi kinerja dari pemerintah Turki, yang mana dulu waktu pada saat penyakit ini atau virus ini baru saja mewabah, pemerintah Turki langsung mengeluarkan beberapa peraturan seperti perjalanan antar kota harus mendapatkan izin dari kantor gubernur. Lalu juga ada sistem kerja yang fleksibel dengan personil minimum di sektor swasta dan publik. Juga pengaturan tempat duduk, selang-seling di kendaraan transportasi umum. Lalu juga area piknik dan taman ditutup penuh pada akhir pekan. Dan juga dilarang berkumpul secara kolektif pada hari kerja. Lalu ada juga isi peraturannya itu tentara harus mengikuti ketentuan karantina dan disesuaikan dengan kondisi. Lalu penerbangan internasional sepenuhnya ditutup dan dihentikan. Nah, dan juga ada imbauan dari pemerintah pusat untuk setiap gubernur dari semua provinsi yang ada di Turki harus mengikuti peraturan-peraturan dari pemerintah pusat tersebut. Nah, jadi gimana ya teman-teman? Saya sebagai warga Indonesia sangatlah kagum dengan tegasnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Turki. Walaupun mungkin itu sedikit menghambat keseharian dari warganya tersebut ya, misalnya ada yang mungkin kerjanya harus selalu selalu offline gitu kan ya, harus nggak bisa dikerjakan secara online. Nah, tapi demi mengurangi penyebaran dari wabah COVID-19 ini sendiri ya, pemerintah Turki tegas mengeluarkan peraturan tersebut. Bahkan sampai dikeluarkan kebijakan tambahan seperti semua masjid dilarang melakukan sholat berjamaah, masjid tetap dibuka, azan tetap dikumandangkan, tapi tidak diperbolehkan melakukan sholat berjamaah, hanya boleh sholat sendiri-sendiri. Terus juga selama bulan Ramadan, masjid-masjid dilarang melaksanakan sholat tarawih, dan kalau kondisinya belum membaik, ada kemungkinan bahwa sholat id nantinya juga akan dilarang. Lalu setiap minggunya pemerintah juga menetapkan beberapa hari sebagai lockdown total,
yang mengakibatkan zero mobilitas. Jadi benar-benar nggak ada kegiatan dan aktivitas yang boleh dilakukan pada hari tersebut. Tapi jumlah harinya itu tidak tetap. Terkadang 2 hari yaitu hari Sabtu dan Minggu, kadang juga bisa jadi 3-4 hari mulai dari hari Kamis sampai hari Minggu. Nah, semuanya itu tergantung dengan kondisinya bagaimana tingkat kecepatan perkembangan korban COVID-19 itu sendiri. Jadi pemerintah Turki akan selalu mengupdate apakah situasinya itu makin membaik atau makin memburuk. Kalau makin memburuk bisa jadi lockdown totalnya itu dilakukan selama 3-4 hari. Dan juga sanksi yang diberikan itu bukan main-main, sangat tegas. Kalau ada orang yang ketahuan berkeliaran pada saat lockdown total ataupun zero mobilitas tersebut, itu bisa dikenakan denda per orangnya hampir 3.000 Turkish lira atau bisa dibilang sekitar 7.500.000 bahkan pada anak di bawah umur gitu. Jadi pemerintah Turki sangat tegas, bahkan sampai sekarang juga masker-masker dilarang untuk diperjualbelikan. Jadi masker-masker itu dibagikan dengan gratis. Nah, dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah Turki ini diindahkan oleh masyarakatnya. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh masyarakat Turki, masyarakatnya terima walaupun itu juga berdampak bagi mereka. Tentu saja berdampak, apalagi bagi perekonomian ya, apalagi bagi kepala keluarga yang harus mencari nafkah, yang harus membiayai hidup keluarganya, tentu saja berdampak. Tapi mereka tetap patuh dengan ketentuan-ketentuan pemerintah itu semuanya. Karena apa? Karena mereka ingin wabah ini cepat berakhir. Mereka ingin COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi ini. Jadi apapun resikonya, mereka tetap patuh dengan peraturan pemerintah. Mungkin juga karena sanksi yang diberikan telah tegas ya. Dan itu juga bukan hanya sekedar omongan belaka, beneran itu terbukti ada beberapa orang yang dikenakan sanksi seperti itu. Nah, saya berharap juga pemerintah Indonesia ke depannya bisa lebih tegas dan juga lebih bijak dalam mengambil sikap ya, dalam menetapkan kebijakan, dalam menetapkan keputusan demi warga negaranya, demi bangsa Indonesia. Karena kita semua di sini sama-sama berduka, kita sama-sama ingin agar wabah COVID-19 ini segera hilang dan semua kegiatan dan aktivitas seperti biasanya itu dapat berjalan seperti biasanya, kembali seperti sedia kala gitu. Kali ini Bang, mungkin ada closing statement dari Abang kepada para penonton yang menyaksikan podcast kita pada sore hari ini. Oke, baik, sedikit closing statement dari saya. Appreciate every meeting you do, because we will know when we can meet again and when we will feel lost. Hargai setiap pertemuan yang kamu lakukan, karena kita tidak akan pernah tahu nih kapan kita bisa bertemu lagi dan kapan kita akan merasakan sebuah kehilangan. Teman-teman, jujur saat ini saya sangat-sangat merasakan betapa pentingnya arti dari sebuah pertemuan. Yang biasanya saat bertemu kita sibuk dengan gadget kita masing-masing, ataupun sibuk menelpon orang lain. Padahal nih di depan kita juga ada orang yang bisa kita ajak ngobrol, ada orang yang bisa kita ajak bertukar pikiran. Tapi semuanya baru akan terasa saat kamu sudah kehilangan itu semua. Saat itu semua terjadi, kita akan tahu bagaimana pentingnya sebuah pertemuan tersebut. Saling bertatap muka dan juga berbincang hangat satu sama lain. Apalagi saat ini saya berada ribuan mil jauhnya nih dari keluarga saya, dari teman-teman saya, dan tentunya juga dari tanah air tercinta Indonesia. So, you must respect every meeting you do. Dan juga buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, baik yang masih di rumah aja dan kalau bisa harus tetap di rumah aja ya. Ataupun yang dengan terpaksa harus keluar rumah karena hal-hal yang urgent yang gak bisa ditunda.
Semoga kita semua bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya wabah ini juga bisa semakin mengingatkan kita bahwa kita ini hanyalah manusia yang tidak berdaya di pandangannya. Kita ini bukan apa-apa melainkan hanya sebuah butiran pasir yang akan terbang jika tertiup angin. Semoga kita bisa meningkatkan dan juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Mungkin ini saja dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama juga untuk diri saya sendiri. Tasyakur Ediorum, terima kasih banyak saya ucapkan untuk kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bang Harit yang telah menyampaikan materinya. Mungkin lebih tepatnya sharing-sharing kepada kita nih, gimana di Istanbul dan kerinduannya kepada Indonesia. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa tetap pantengin YouTube kita di jam 5 sore. Di setiap harinya bakal ada yang baru. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari kami, Ibam dan Poji. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.